pemerintah Turki. Duta Ekselensi Edukasi dengan brandnya Kuliah di Turki memfasilitasi pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan studi mulai dari jenjang S1, S2, dan S3 di Turki dengan 2 jalur pendaftaran, berkas ataupun ujian yang seluruhnya sudah diproses di Indonesia dan kamu tidak perlu datang dulu ke Turki. Ketika pelajar dinyatakan lulus, akan pembuatan visa dan keberangkatan ke Turki sampai dampingan selama berada di Turki. Di samping itu, Duta Ekselensi Edukasi akan mencarikan tempat tinggal seperti asrama, madrasah, ataupun apartemen yang dekat dan mudah dijangkau ke kampus. Kapan lagi kuliah ke luar negeri dengan biaya pendidikan dan hidup terjangkau seperti di Turki? Yuk, daftarkan dirimu di kuliahturki.id bersama Duta Ekselensia Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita tes dulu ya suaranya. Apakah suara saya terdengar jelas ke sana teman-teman? Jelas. Ada Kak Muhammad Ridwan, ada Kak Diki Firmansyah, ada Kak Setia Rahmani, Jelas. ada Mas Suryadi, dan juga ada Kak Dewi. Baik teman-teman, sama-sama kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Zainuddin Lubis dari Duta Ekselensi Edukasi. Malam ini ingin berbagi pengetahuan, ingin berbagi wawasan ya tentang budaya Turki, karena kita Turki semakin dekat dengan Indonesia, hubungan dagangnya, kemudian hubungan secara politik dan ekonomi juga semakin meningkat, terutama juga dalam hal pendidikan. Mahasiswa Indonesia di Turki saat ini semakin banyak dan semakin bertambah. Nah, sebelum kita ke Turki, ada baiknya kita mengenali budaya-budaya mereka. Seperti apa budayanya? Nah, ini pengalaman yang ingin Hoja sampaikan, ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh perkenalan, ini asalnya dari mana ya? Kalau saya, Hoja sendiri, kalau asal dari Sumatera, tapi sudah lama di Kota Bogor, teman-teman. Tinggal di Bogor, di Cilebut. Nah, ini teman-teman adanya dari mana ya? Kita kenalan dulu satu-satu. Silakan. Kita kasih kesempatan ya buat coba Kak Diki Firmansyah misalnya. Silakan perkenalkan. Jika berkenan silakan dibuka kameranya, jadi on cam kita ya teman-teman. Bisa saling menyapa satu sama lain. Wah, sedang dalam perjalanan rupanya Kak Diki Firmansyah. Boleh silakan jika berkenan. Atau dari Kak Muhammad Ridwan, silakan. Kak Muhammad Ridwan, kita berbagi ya pengalaman, nanti akan bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muhammad Ridwan. Silakan. Ya, nama saya Muhammad Ridwan. Sebenarnya saya posisinya orang tua sih yang ingin menyekolahkan atau ke Turki ya. Oh Anak iya, saya. Pak. Jadi saya mau tahu juga nih budayanya mereka, dan kebetulan ini kan usia SMP dan lagi liburan gitu kan. Jadi saya ajak juga di samping saya supaya minatnya lebih bertambah gitu ya. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih atas fasilitatornya. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi lebih
Jauh lagi ya, Pak Ustadz. Baik. Mm-mm. Dari Saya mana dari Bapak? Jakarta. Dari Dari Jakarta. Jakarta. Jakartanya? Jakarta Barat. Oh iya, dekat ya. Iya, Insya Kantor Allah kita dekat. ada di Cibinong, Pak. Oh, Cibinong, ya, ya. Iya, betul. Siap, siap. Terima Makasih. kasih. Saya nyimak dulu ya, Pak Ustadz. Baik, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, adakah Setia Rahmani atau Ibu Setia Rahmani? Ini kan kita belum tahu ya, apakah Ibu, apakah Bapak, apakah Kakak, silakan. Nah, ini yang pentingnya kita saling menyapa ya, jadi kan ketahuan. Silakan, Kak Setia Rahmani, atau nggak dibuka kamera juga nggak apa-apa. Itu pilihan aja, mau buka silakan, nggak juga nggak apa-apa. Oke, baik. Oh, lagi ada kegiatan ya, Kak Rahmaninya. Baik, kalau begitu kita mulai ya. Ini udah penasaran kayaknya nih. Seperti apa sih? Nanti silakan tanya jawab. Kita adakan tanya jawab juga, baik seputar budayanya atau mungkin seputar apa sih yang ingin diketahui, entah itu pendidikannya dan juga entah itu mau di luar materi pun silakan. Jadi kita bebas. Atau nanti mungkin sudah pernah dengar gitu budaya-budaya Turki, karena sekarang banyak juga ya yang nikah dengan orang Turki gitu, baik laki-laki, baik orang Indonesianya itu yang laki-laki, terutama yang perempuan. Mungkin sudah pernah dengar budaya Turki itu katanya begini, sudah ada desas-desusnya ya. Karena saya waktu itu mendapatkan kesempatan belajar ke Turki itu tahun 2010. Tahun 2010 waktu itu orang Indonesia tuh masih sangat sedikit, masih bisa dihitung jari. Saya waktu itu kebetulan dapat ininya, kampus pilihan saya waktu itu di Anadolu, tapi saya persiapan bahasanya itu di Trabzon, di Laut Hitam. Nah, di sana di hampir setiap sudut kota Turki waktu itu orang Indonesia itu masih sedikit. Tapi kemudian lambat laun orang Indonesia ini semakin banyak sampai hampir di setiap sudut. Saat ini setiap sudut terkecil Turki pun ada orang Indonesianya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai ya. Ini hal yang sangat sederhana sekali. Kalau saya Mantap dulu. teman-teman semuanya. Hah? Cas. Udah ngecas aja dulu, Pak. Oh, lu sono di itu no. Hah? Pada yang lainnya kakak ya, silakan di ininya, mute-nya. Nah, kita mulai. Seperti apa sih budaya orang Turki itu? Woi, aja. Ini ada beberapa hal ya Aja. yang kita share. Yang pertama itu ada seperti apa? Yang pertama tentu, nah, budaya salamnya orang Turki. Salam. Jadi kalau kita ketemu dengan orang Turki, kita ucapkan pertama kali itu salam. Salam orang Turki itu ada banyak sekali, ada banyak. Misalnya ada Selamunaleyküm, ada juga Günaydın, ada Selam, ada I Akşamlar, ada I Sabahlar. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Nah, salam orang Turki biasanya ciri khasnya itu ya, kalau kita sudah dekat dengan orang Turki, biasanya ditempel nih jidatnya itu, tempel gitu. Seperti di foto ini. Nah, ini ciri khasnya salam orang Turki kalau kita sudah dekat. Kalau yang perempuan gimana, Pak Ustadz? Sama juga? Ya, kalau yang perempuan biasanya seperti ini. Jabat tangan ya, ini yang perempuan. Kalau misalnya kalau perempuan sama perempuan, ada juga yang seperti ini. Tapi kalau lain jenis, biasanya perempuan sama laki-laki salaman. Oh, Kemudian iya. kalau lebih dekat lagi biasanya seperti ini. Pelukan. Ada juga dia pelukan, ada juga pertama kali itu dia adu ini dulu. Ini ya jidat ini yang di samping sini. Jadi bukan yang di tengah sini, di samping sini diadu begitu, samping kanan kiri, kemudian baru dia dipeluk. Nah, salam ini sudah membudaya, teman-teman. Sudah membudaya. Jadi kalau kita mau misalnya mau menyapa orang Turki, kalau orang Indonesia kan kita menyapa orang Indonesia nih, biasanya kan dengan halo gitu kan, atau maaf Bu. Kalau dengan orang Turki kita ucapkan salam. Salamnya itu ada banyak.
Ada Assalamualaikum, ada Günaydın, ada Selam, baru kemudian kita tergantung kedekatan dengan orang Turkinya itu. Kalau dekat, ya di berjabat tangan. Kalau misalnya, kalau belum begitu dekat ya, berjabat tangan itu kan umum ya. Kemudian kalau sudah dekat, pelukan. Kemudian ada juga yang cukup mengadu ininya, jidatnya, sampingnya tapi. Kemudian apalagi selain itu, selanjutnya adalah, nah ini dia, minum teh. Ini budaya yang sangat luar biasa sekali. Kita lihat fakta ya, luas Turki itu hanya 783.000. Ini tahun 2022. Jumlah penduduknya hanya 84 juta. Indonesia luasnya 2 juta kurang lebih 2 juta kilometer persegi. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Tapi kenapa pengkonsumsi teh terbanyak di dunia itu Turki? Berapa terbanyaknya? Kalau melihat datanya ya teman-teman, per tahunnya itu hampir 3,6 kilogram per orangnya. 3 kiloan lah katanya. Jadi kalau dihitung rata-rata per bulannya berapa? Hampir 1.500 gelas per jiwanya. Ini kan luar biasa sekali. Dan teh Turki ini penyajiannya pun sangat unik. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan penyajiannya itu dimasukin air panas. Jadi biasanya orang Indonesia itu kan kita ya air dinginnya dipanaskan kemudian dimasukin tehnya. Nah, itu orang Indonesia. Ada juga yang pakai kantong ya. Nah, kalau di Turki itu beda. Di Turki itu penyajiannya yang pertama, jadi dia double. Tekonya itu double, ada 2. Yang pertama itu buat air putih, baru yang keduanya teko kecilnya itu buat tehnya. Nah, kemudian nanti setelah itu mereka tuangkan dulu tehnya, baru air putihnya gitu. Itu budayanya. Makanya karena itu sudah membudaya, biasanya sangat jarang sekali orang Turki minum teh gaya Indonesia. Karena menurut mereka rasanya itu beda. Ya sering kali kalau saya menemani orang Turki gitu, mereka pengen minum teh, kemudian ketika masuk ke swalayan gitu, entah itu Alfa, Indo ataupun swalayan supermarket yang lebih besar lagi, mereka bingung, nggak bisa menemukan teh yang seperti di Turki. Karena teh Turki itu kalau di Indonesia biasa bilang teh tubruk ya. Kalau di kita kan kebanyakan tehnya kantongan atau teh celup gitu. Itu biasanya seperti itu. Dan kemudian arti teh ini bagi orang Turki itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena teh ini memiliki peranan yang sangat luar biasa. Yang pertama itu apa? Simbol kedekatan hubungan. Kalau kita dekat sama orang Turki, biasanya suka diajak ngeteh. Kita kenalan sama orang Turki ini gitu ya. Sekali 2 kali, oke. Kemudian kita diajak ngobrol, dia merasa nyaman, nanti kita diajak ngeteh. Atau kalau kita udah dekat sama dia, biasanya suka diajak ngeteh. Kemudian selain itu apa? Media untuk menghormati seseorang. Nah, teh juga menjadi media ketika kita menghormati orang lain. Misalnya ketika itu saya kenalan sama orang Turki, jadi awal ya teman-teman ketika saya ke Turki tahun 2010 pernah di awal juga sudah saya sampaikan, orang Turki mengenal Indonesia itu bukan dari geografi, bukan dari pelajaran, bukan dari peta, tapi orang Indonesia ini dikenal oleh orang Turki lewat kegiatan ibadah hajinya di Mekah, dan mereka sangat senang sekali dengan orang Indonesia. Jadi ketika saya kenalan itu, kalau wajah saya di Indonesia pasti sudah pada kenal, sudah bisa menebak, oh ini dari Sumatera nih, gitu kan. Tapi kalau kita di Turki, biasanya mereka nggak mungkin bisa langsung mengenali wajah kita, karena wajah kita ini sangat dekat ke Uzbekistan, sangat dekat ke Kazakhstan, sangat dekat ke Mongolistan misalnya. Bahkan hampir mirip juga beberapa bahkan Asia Tenggara misalnya, itu sangat mirip sekali dengan Thailand, Vietnam kan. Jadi mereka kalau kita bandingkan ya teman-teman, Indonesia dengan Thailand misalnya, lebih terkenalan Thailand dibandingkan Indonesia. Filipina juga sama.
Jepang juga sama. Jadi ketika kenalan nih, mereka menebak wajah. Kita nggak langsung bilang negara kita, misalnya kita challenge dia buat menebak gitu ya. Itu langsung keluarlah negara-negara Asia Tenggara kayak Singapura, kemudian Malaysia, Vietnam dan seterusnya. Kemudian mereka nggak masih juga salah, nanti keluarlah Jepang dan sebagainya. Ketika mereka nggak bisa menjawab, kita bilang Indonesia. Wah, langsung tuh senang sekali. Habis itu karena mereka itu senang dan orang Indonesia, bahkan ceritanya orang Indonesia di Mekah itu sangat luar biasa sekali ya, sangat tertib. Katanya juga kecil-kecil sering ke Mekah, padahal bukan kecil. Badan kita memang kecil seperti ini. Muda-muda juga udah ke Mekah ya, padahal kita nggak muda. Usia kita sama dengan mereka. Cuman perawakan kita yang seperti ini yang bikin kita awet muda. Nah, karena mereka itu suka dengan orang Indonesia, akhirnya biasanya suka diajak ngeteh. Ngeteh itu diajak nantinya, entah itu ke rumahnya, entah itu di kafe-kafe. Biasanya, nah seperti ini ya, seperti di background ini atau di slide ini kan ada masjid ya. Hampir di semua masjid Turki biasanya ada yang jualan teh. Biasanya kakek-kakek atau yang mereka yang sudah berusia lanjut itu nongkrongnya di masjid. Nongkrongnya itu di pelataran masjid karena biasanya kalau musim panas mereka itu langsung berjemur biasanya. Berjemur di pelataran masjid. Dan selain berjemur juga biasanya mereka minum teh. Selain itu apa? Penghangat suasana. Menghangatkan suasana. Ketika ngumpul sama teman-teman yang lainnya, itu pasti nanti minumnya itu minum teh. Bahkan ya, teh ini bisa masuk ke semua kesempatan. Bahkan kalau di Indonesia kan makan itu pasti ada air putih. Kalau di Turki umumnya makan itu minumnya bukan minum air putih, tapi nanti biasanya minumnya itu setelah makan sekitar 10-15 menit, habis itu baru keluar tehnya. Sangat jarang sekali ditemukan ada air putih biasa teman-teman. Kemudian apalagi teman di segala suasana ini. Seperti kita ngumpul dengan siapapun juga, seberapa banyak teman yang kumpul, seperti apa kegiatannya, itu biasanya selalu minum teh. Ya, teh sebagai simbol kedekatan dan seterusnya. Kemudian apalagi budaya orang Turki. Nah, antri. Ini luar biasa. Budaya antri. Naik bus aja itu antri teman-teman. Nanti bisa dilihat ya. Bisa lihat misalnya kalau teman-teman yang sudah ke Turki atau yang akan ke Turki itu nanti di Istanbul misalnya atau sampai ke kota-kota kecil. Nah, budaya antri ini sudah mendarah daging di orang Turki. Misalnya mau naik bis, mau naik angkot pun. Saya waktu pertama kali ke Turki musim dingin, mau naik angkot pun itu ngantri. Luar biasanya. Kalau di kita kan misalnya lagi pada demo nih, tukang ininya ya, supir bisnya, atau bisnya lagi demo, tiba-tiba datang satu bis. Itu langsung biasanya yang saya rasakan, biasanya langsung berebutan kan. Atau misalnya mau naik Transjakarta, busway, itu kan biasanya berebutan ya. Nah, kalau di sana ngantri, panjang itu nanti antriannya. Kemudian budaya antri ini juga, misalnya yang sering ada event-event tuh, seperti buka puasa bersama. Hampir di semua kota di Turki, pemerintah kotanya menyediakan buka puasa. Nah, nanti di buka puasa itu, masyarakat yang ingin buka puasa itu harus ngantri. Dan lagi-lagi ya di Turki itu ketika antrian seperti itu tidak melihat status. Bahkan seringkali saya melihat waktu masih di Turki, ada pejabat negara seperti misalnya wali kota, kemudian pegawai di Pemdanya, itu ikut antri makan untuk buka puasa. Jadi di sana tidak ada kelas. Kalau kita kan ada kelas tersendiri ya. Oh ini wali kota nih gitu. Nggak ngantri kan, dikasih langsung. Ke sana ngantri semuanya. Wali kota segala, mau dia pengusaha dan sebagainya, ikut dalam antrian itu. Kemudian apalagi yang bisa ngantri itu? Pertama naik bis, naik angkot, buka puasa. Kemudian ada juga di bulan Syuro, biasanya Asyuro. Asyuro itu mereka bikin bubur, jadi diyakini untuk membawa keberkahan. Nah, di Indonesia kan banyak juga ya.
yang memasak makanan untuk mengharapkan berkah. Di Turki pun ada yang seperti itu. Misalnya di bulan Asyura. Bulan Asyura itu kalau kita misalnya jalan-jalan ke pusat kota atau ke pusat bisnisnya, biasanya nanti yang punya usaha, entah itu usaha makanan, entah itu usaha baju misalnya, itu mereka menyiapkan bubur Asyura. Nanti dibagikan tuh ke masyarakat. Dan itu hangat-hangat diberikannya, teman-teman. Dan lagi-lagi itu ngantri. Nggak ada yang berebutan. Luar biasa ini. Selain itu apa lagi? Selain antrinya, nah kemudian budaya makan. Kalau di Indonesia nggak ada nasi, belum makan. Misalnya kita makan gado-gado. Kalau nggak pakai nasi, itu belum makan. Nah, di Turki budaya makannya itu beda. Di Turki hampir semua olahan makanannya itu ada rotinya. Makanya orang bilang makanan utama orang Turki itu roti. Jadi nasinya itu ada di roti. Kalau di Indonesia belum makan nasi, belum makan. Kalau di Turki belum ada roti, belum makan. Nah, mungkin teman-teman pernah ada yang cerita belum? Misalnya, begini pengalaman saya pribadi misalnya. Nah, orang Indonesia misalnya ngopi ya atau ngeteh itu kan ada roti ya. Itu kemudian dicelupin ke tehnya atau ke kopinya kemudian kita makan. Ketika itu saya praktekkan di Turki, orang Turki itu bengong gitu. Ngelihat saya minum teh, minum kopi pakai roti. Itu kan bayangannya sama aja ngecelupin nasi ke teh atau ke kopi, kemudian dimakan gitu ya. Itu mereka bengong. Dan kemudian pada saat yang berbeda ya, saya juga bengong melihat mereka makan nasi pakai roti. Tuh. Jadi ada kita di Indonesia minum teh sama roti, kalau mereka makan nasi pakai roti. Nah, saya awal-awal bingung juga, agak bengong juga. Makan nasi pakai roti ya. Nasi, jadi nasi itu kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada nasi. Tapi sangat jarang. Umumnya olahannya daging biasanya, atau ada juga kacang, sayuran dan seterusnya. Dan biasanya kacang itu disajikan, misalnya ada sayur kacang atau sayuran kayak tumis-tumis, misalnya kayak dikasih sambal gitu ya. Kemudian nanti dimakannya itu pakai roti. Sangat jarang sekali pakai nasi. Nah, kalaupun ada nasi itu seperti ini teman-teman. Ada ini namanya pilau üstü. Nah, pilau üstü kalau di Indonesia nasi topping lah gitu. Nanti toppingnya itu disesuaikan. Ada ayam, ada sayuran dan seterusnya. Ini kalau nasi itu biasanya ada di makan siang, itu nasi. Makan malam kadang-kadang. Makan malam kadang-kadang ada nasi, kadang-kadang enggak. Tapi umumnya di makan siang ada nasi. Kemudian ini ada, nah ini yang sering ya, ini maklube. Maklube ini biasanya hidangan untuk menghormati tamu. Itu menggunakan maklube. Jadi biasanya orang Turki itu makan, masak misalnya itu untuk menghormati tamunya karena spesial, dianggap spesial ya, dikasih maklube. Dan ini unik sekali penyajiannya. Ada sayuran, ada yogurt dan seterusnya. Ini unik nih. Dan apa lagi? Budaya Turki selanjutnya adalah, nah ini dia. Ini penting sekali, hal-hal kecil. Ya, ini hal yang sangat ringan kita lakukan di Indonesia, tapi jangan pernah dilakukan di Turki. Apa itu? Yang pertama, meludah. Kita sangat mudah sekali meludah. Misalnya keluar, ya, kita mencium sesuatu, nggak enak, meludah. Kemudian dan meludah ini juga kita lihat ya hampir di semua tempat. Entah itu di sekolahan, misalnya, entah itu di perkantoran, entah itu. Pokoknya kita, orang Indonesia itu umumnya sangat mudah sekali meludah. Kalau di Turki, jangan lakukan itu. Kenapa? Karena orang Turki meyakini ludah itu mengandung bakteri. Jadi ketika kita meludah ke sembarang tempat, artinya kita membuang bakteri yang ada dalam diri kita, nanti bisa jadi bakteri itu pindah ke orang lain. Makanya dari 1.000 orang Turki, sangat sulit sekali menemukan satu pun yang meludah. Biasanya mereka akan meludah di toilet. Nah, kita sangat mudah sekali. Kemudian apalagi buang sampah sembarangan.
orang sana sangat sulit buang sampah karena sudah disediakan tempat sampahnya sudah disediakan. Dan budaya di Turki itu ada namanya budaya aib. Kalau di kita kan aib itu dosa ya. Kalau di sana aib itu sesuatu hal yang sesuatu hal yang jangan dilakukan. Itu aib. Seperti meludah, kemudian buang sampah. Kemudian apa lagi? Mohon maaf, kemudian buang angin. Nah, kita kalau lagi kumpul misalnya sama teman-teman dekat ya, teman-teman dekat, teman-teman sekolah misalnya ataupun keluarga, ketika ada yang buang angin, malah bisa jadi lelucon, ketawa misalnya, atau anak kecil ya, buang angin kan lucu, kita bisa ketawa, atau yang lainnya buang angin bisa dimaklumi. Kalau di sana jangan dilakukan. Kenapa? Bisa jadi nanti mereka ilfil. Nah, ini kalau kita mungkin wah ini lebay banget gitu. Di sana memang seperti itu. Kemudian apalagi sendawa ketika makan. Kalau kita kan tandanya kenyang ya, gitu. Itu kan hal yang biasa. Kalau di sana, jangan lakukan. Kenapa? Bisa jadi nanti teman kita yang lagi makan itu nggak berselera lagi. Jadi pernah juga kita misalnya kalau kita kumpul sama teman-teman itu misalnya di satu nampan gitu ya, kan kita makan berdekatan sama teman-teman yang lainnya. Kalau kita lagi kenyang, tuh ada sendawa gitu. Itu kan hal yang biasa. Kemudian kita menganggapnya itu biasa, tapi orang sana langsung agak nah, dia udah mengeluarkan apa ya, sesuatu bahasa tubuhnya itu udah nggak enak gitu. Nah, jadi itulah hal-hal kecil ya di Indonesia, tapi jangan lakukan di Turki. Kemudian ada apa lagi? Nah, kemudian, ini dia. Di Turki, ada nggak sih di Turki tahlilan, maulid, Isra Miraj, dan seterusnya sama seperti di Indonesia? Ada jawabannya. Jadi Turki itu juga sama seperti di Indonesia budayanya. Pertama ada hataman. Hataman itu biasanya kalau ada yang meninggal, itu ada hataman. Dan hatamannya itu persis sama seperti yang dilakukan oleh orang Indonesia. Apa itu? Dibagi-bagi. Misalnya nanti kita diundang ke satu rumah, temannya atau sahabatnya, oh si Anu meninggal nih kemarin, kita hataman. Kamu juz sekian, kamu juz A, B, C, juz sekian. Sama-sama kita hataman. Nanti habis itu baru dikasih makan biasanya ya sama yang mengajaknya itu. Kemudian apalagi ada maulid, Isra Miraj pun ada Isra Miraj di sana. Cuman pelaksanaannya berbeda. Isra Miraj, kemudian maulidan, kemudian nisfu Sya'ban itu kalau di Turki ininya kegiatan itu sama semuanya, yaitu ngumpul di masjid. Ngumpul di masjid, nanti setelah sholat Isya baru mereka mengadakan baca Yasin ya atau baca-bacaan gitu. Setelah itu keluar, dan di sana itu nggak ada sajian seperti di Indonesia. Kadang-kadang biasanya pihak masjidnya itu menyediakan, bayangkan teman-teman ya, kita sudah baca Quran gitu ya, kita sudah baca puji-pujian lah gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Nabi Muhammad. Setelah itu di gerbangnya itu kita sudah disediakan atau sudah ditunggu sama petugas masjid, dan petugas masjidnya itu ngebuka satu kotak kue, kemudian nanti kita disuruh mengambil sebiji kue. Bayangkan, jika dia hanya dikasih sebiji kue, nggak hanya dikasih sih, kita dikasih kesempatan ngambil satu biji kue. Kalau di kita mirip kuenya itu seperti kue mochi. Pasti teman-teman tahu nih kue mochi yang dari Bandung yang putih-putih itu kan. Nah, diambil itu kita makan, baru nanti disemprot kolon. Kolonnya biasanya aroma mawar. Semprot baru kita cuci tangan kita. Nah, itu bedanya. Kemudian tahlilan pun ada, cuman bedanya yaitu tadi sajiannya tidak seperti di Indonesia yang mengeluarkan banyak makanan, ada snack gitu ya, kemudian ada makan berat. Beda di sana, tidak seperti itu. Tapi kegiatannya mirip, ada baca Yasin dan juga ada baca-bacaan yang lainnya. Next. Kemudian setelah itu
Oke, terima kasih banyak teman-teman. Seperti itu. Silakan, jika ada yang tanyakan, langsung saja kita buka sesi pertanyaan. Atau teman-teman mau bertanya yang lain pun silakan. Ya, Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini kan ananda saya kan kelas 2 SMP ya, nanti insya Allah sih, maksudnya untuk persiapan ke sana kan perlu bahasa ya, Ya. persiapan bahasa komunikasi. Nah, dari Excellency ada nggak kira-kira referensi kursus gitu atau kursus online atau apa untuk mempersiapkan diri kan di negeri orang kuliah dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa kita. Itu yang pertama ya, maksudnya dari segi bahasanya itu gimana gitu. Terus yang kedua, ananda saya kan, anak saya tuh dia fokusnya kan ke Quran, dan dia ada kekhawatiran di negeri Turki sana kayak sholatnya apanya itu kayaknya masing-masing gitu, maksudnya apa ya, takutnya terpengaruh oleh budaya sana yang menyepelekan sholat. Nggak tahu ya dia dapat tipu dari mana ya, maksudnya mungkin nanti bisa di sharing dari Pak Ustadz yang di sana gitu kan. Ya. Apakah benar gitu kondisinya seperti itu di sana tuh, misalnya ibadah atau apa tuh pribadi masing-masing atau apa gitu. Nah, sedangkan dia kan di Quran, selain mau fokus di Qurannya juga, tapi pendidikannya juga mau di sana gitu. Apakah ada nanti yang menampung gitu khusus untuk apa pondoknya atau apa komunitasnya gitu untuk yang Qurannya itu gitu ketika nanti dia kuliah gitu. Itu aja sih dua hal. Pertama persiapan bahasa, yang kedua masalah itu, masalah budaya ibadah atau apa gitu di sana. Sekarang kelas Makasih. berapa, Pak, putranya? Putri. Oh, putrinya kelas berapa? Kelas 2 SMP, mau naik kelas 3. Oke. SMP, SMA, Pak? SMP ya? SMP ya, masih kelas 3, tapi emang rencana mau ke sana sih gitu. Jadi maksudnya makanya saya tertarik mengikuti gitu dari sejak dini gitu, Pak. Ya. Gitu aja Pak, mungkin pertanyaannya. Baik. Bagaimana kehidupan sholat di sana? Sama seperti di Indonesia, Pak. Sholat di sana sama. Umumnya kegiatan sekolah ya, itu diadakannya di musim dingin. Nah, ketika musim dingin, kita tahu musim dingin itu malamnya lebih panjang daripada siangnya. Nah, kita harus lebih hati-hati lagi, terutama untuk sholat asar. Memang itu nggak terasa. Sholat asar itu sangat pendek sekali waktunya. Adanya itu di jam 2 biasa. Itu keselip. Waktunya sangat singkat sekali. Kemudian apakah berjamaah? Berjamaah sama seperti di Indonesia. Ini kan maghrib ya. Kalau di sini kan maghrib yang singkat ya. Kalau di sana asar gitu ya. Asar sangat singkat sekali, terutama di musim dingin, Pak. Itu sangat singkat. Jadi antara zuhur dan asar itu sangat pendek waktunya, sangat singkat. Yang panjang itu nanti sholat isya. Sholat isya itu panjang sekali. Misalnya dari jam 5 sampai jam 5 lagi. Karena di sana azan itu biasanya jam 6. Azan subuh jam 6. Jadi jam 5, kalau di Indonesia jam 5 sore ya, di sana udah isya. Sampai jam 5 subuh, itu kan di sana azan subuh jam 6. Jadi masih bisa sholat isya itu, panjang sekali. Kemudian, apakah di sana ada tempat kurs, ada tempat buat hafal Quran? Ada. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan satu lembaga dakwah Turki, dan mereka di sana punya lembaga kursusan, punya lembaga Quran maksudnya, dan insya Allah nggak ada masalah dengan hafalan dan sebagainya. Apalagi sekarang, alhamdulillah presidennya terpilih lagi, yaitu Pak Erdogan ya, terpilih lagi karena Pak Erdogan ini punya jasa yang sangat besar sekali menghidupkan nilai-nilai keislaman di Turki. Kemudian bagaimana dengan persiapan bahasa? Excellency Edukasi juga insya Allah memberikan persiapan bahasa baik online maupun offline. Kantor kita kalau di Jabodetabek adanya di Cibinong. Bahkan kita juga sudah kerjasama dengan sekolah BBS yang ada di Bogor. Jadi untuk persiapan bahasa, jangan khawatir, Excellency Edukasi memberikan pembekalan bahasa karena alumni-alumninya sudah teruji dalam hal bahasa, jadi insya Allah tidak akan sulit. Kita sudah menangani beberapa lembaga ya,
Jadi biasanya lembaga-lembaga yang lain kita alhamdulillah sudah sekitar 7 tahun Pak berpengalaman dalam menangani bahasa juga pemberangkatan ke Turki dan alhamdulillah tidak ada masalah. Bahkan sering sekali siswa yang tadinya kursus di lembaga lain itu beralih ke kita karena biasanya lembaga lain itu diajarnya oleh mahasiswa. Jadi kalau kita mau mengajarkan bahasa Turki, mahasiswa masih sekolah atau masih kuliah sangat sulit sekali bisa mengajar bahasa Turki secara praktik. Kenapa? Karena bahasa Turki ini harus langsung terjun gitu, harus langsung terjun ke masyarakat, harus langsung terjun ke dunianya, sehingga kita bisa memberikan formula yang pas. Jadi kalau masih kuliah masih kebingungan biasanya. Makanya siswa-siswinya juga banyak yang bingung ketika diajar, bukannya paham malah lebih bingung lagi gitu. Akhirnya ya kita tangani, alhamdulillah tidak ada masalah. Itu persiapannya berapa lama tuh Pak? Persiapan pembekalan bahasanya? Ya. Udah dimulai dari kapan itu sebelum berangkat? Sebaiknya sih secepatnya Pak, secepatnya lakukan persiapan bahasa ya, baik offline maupun online. Misalnya ketika sekarang liburan nih, nah bisa tuh digunakan buat kegiatan bahasa atau ada juga yang menyiapkan buat persiapan ujian, nanti ujian masuk ke kampus, karena ujian masuk ke kampus Turki itu ada lewat YOS istilahnya, ada juga lewat SAT, ada juga pilihan yang paling gampangnya lewat berkas. Nah, biasanya kalau seperti sekarang ini dipakai buat persiapan buat ujian YOS ataupun SAT ataupun bahasa. Jadi ada 2 persiapan seperti itu. Iya. Maksudnya itu kita nanti daftarnya di Excellensia atau apa di mana gitu Pak? Maksudnya ada link pendaftarannya atau ada penawaran kursusnya gitu? Ya ada Pak. Kita ini kan Pak ya, ada nih saya kirim ininya linknya. Iya. Atau nanti di WA aja kali sama admin ya. Biar bisa pelajarin gitu. Oke. Ya. Nah, itu sudah saya ini kan linknya kuliahturki.id, itu langsung nanti di situ ada bahasa, ada kuliah, bahkan ada alamat kita. Yang lainnya silakan teman-teman. Ada yang lain silakan. Pak Diki atau Pak Kak Muhammad Ridwan, silakan. Kak Setia Rahmani, ada yang tanyakan? Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf nih nggak dinyalakan nih karena lagi ada ini juga sama. Ya. Pak Janudin, ini saya udah share juga di grup SMA BBS ya, sama di grup FKSS Kota Bogor ya. Cuma memang infonya agak terlambat ya. Tadi jam 7:10. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti lain kali kan udah istilahnya udah ada prolog untuk informasi, biasanya suka ada yang nanya. Kemudian kemarin tuh Bapak udah kasih nomor yang Pak Jenudin tuh, ada orang tua yang nanyakan Excellensia itu, nggak tahu udah menghubungi ini atau belum tuh? Iya, belum Pak, belum ada. Ya, belum ada itu lagi. Coba. Ya. Mungkin diinginkan lagi. Kemarin kita sudah komunikasi sama Bu Elvira Pak terkait tutor bahasa. Iya. Iya, beliau bisa. Bisa katanya, insya Allah bisa. Terus tempat juga untuk ini ya, kantor udah siap tuh.
Tadi Oh, udah baik. dibenahin juga. Kalau mau dilihat-lihat, maka ya. Siap. Insyaallah. Mungkin itu dulu aja. Mohon maaf, izin tutup lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, beliau ini kepala sekolah di SMA IT BBS yang sudah menjadi partner official Duta Ekselensi Edukasi untuk wilayah Bogor. Baik, jika tidak ada teman-teman, kita cukupkan. Kita sudahi dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah jika kesempatan yang lain kita akan berbagi ilmu yang lainnya. Dan budaya Turki masih banyak, ya, tidak hanya yang tadi disampaikan tadi, tapi masih banyak yang lainnya. Jadi kita akan ada sesi yang lainnya. Baik, terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.